Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Aldri Frinaldi SH MHum PhD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rano Tunggara dengan NIM 21042198 yang berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Yang pertama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum atau Rechtsbetrekingen adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas benda tersebut, baik benda terwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat, yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. Menurut Suroso, halaman 269, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi. Yang pertama, segi bevoegdheid atau kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang di sini maksud adalah orang atau badan hukum dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Lugimen sebagaimana dikutip oleh Suroso halaman 270 berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestati subjek, dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subjek. Hubungan hukum memiliki tiga unsur, yaitu: 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Contohnya ialah A menjual rumahnya kepada B. A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta bayaran kepada B. B wajib membayar kepada A. Dan B berhak meminta rumah kepada A setelah dibayar. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Contohnya dalam contoh di atas adalah rumah sebagai objeknya. Yang ketiga adalah adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contohnya adalah A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban, dan rumahnya adalah sebagai objek yang bersangkutan. Syarat-syarat hubungan hukum. Syarat-syarat hubungan hukum adalah: 1. Adanya dasar hukum, yang mana adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Yang kedua adalah timbulnya peristiwa hukum. Contohnya, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Karena adanya perjanjian jual beli rumah tersebut, maka timbul peristiwa hukum jual beli. Dan itu adalah suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Itu yang dinamakan peristiwa hukum. Yang selanjutnya adalah cakap hukum. Cakap hukum adalah secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan perdata, dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Seseorang dianggap sudah cakap hukum apabila sudah memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dewasa. Ketentuan dewasa dalam kategori ini adalah sudah berusia 21 tahun, ataupun jika belum berusia 21 tahun tapi dia sudah menikah. Nah, itu sudah dikatakan dewasa. Yang kedua adalah berakal sehat atau waras. Yang ketiga adalah tidak di bawah pengampuan. Maksud di bawah pengampuan ini adalah orang-orang yang dikategorikan seperti orang-orang yang terkena gangguan jiwa, hilang ingatan, pemabuk, atau pemboros. Seseorang dianggap tidak cukup hukum apabila tidak memenuhi beberapa atau salah satu kategori di atas. Yang selanjutnya adalah kewenangan berhak. Hukum perdata mengatur tentang hak keperdataan. Dalam hukum perdata, setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama. Setiap manusia pribadi memiliki wewenang untuk berhak. Karena dalam hukum, sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban, bukan pada hak. Kewenangan tersebut pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban.
orang yang melakukan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Asal dia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki, sesuai dengan pasal 2 KUHP Perdata. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukum atau apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.